Tidak tahu, waktu itu saya malah pengen merantau. Oh gitu. Jadi memang sudah ada keinginan untuk berpindah tempat ya, mau merantau gitu ya. Mau merantau ya. Saya mempunyai pemikiran kalau saya hanya merantau, saya tidak mempunyai tanah. Ya, dan itu sepenuhnya menggunakan modal sendiri ya. Jadi waktu nyampe di sini ada enggak perasaan kayak menyesal gitu, Pak? Sekarang bertemu lagi dengan saya Nazma di channel Nazma Hairina. Jadi sekarang saya bersama dengan Bapak Setio. Bapak Setio ya? Iya. Warga transmigrasi Desa Kladen RT 5 yang saat ini sedang mengusahakan apa, Pak? Keripik Telomulyo. Telomulyo itu keripik singkong, keripik ubi. Oh gitu. Ubi rambat ya? Ubi rambat. Jadi mungkin yang ditanam sama Bu Sri itu diolah menjadi keripik singkong, ada keripik ubi rambat gitu ya. Oh ini ya hasilnya. Cuma ini keripik ubi rambatnya sudah saya setor tadi habis. Oh gitu. Jadi ini keripik singkongnya ya. Kalau boleh tahu Bapak asalnya dari mana sih? Ya, asal saya dari Bantul. Oh dari Bantul. Ya. Bantul itu provinsi Jogja. Oh Jogja. Bapak juga tahun 2018 ya? Iya, tahun 2018. Nah, jadi selama 2 tahun tinggal di sini, bagaimana? Apakah ada kendala yang Bapak alami selama tinggal di sini? Alhamdulillah selama di sini kendala itu ya tidak terlalu lah gitu. Mungkin akses jalan ataupun apa. Karena saya juga bekerja tidak hanya bertani ataupun menjual keripik atau jadi ada sampingan lainnya gitu. Oh gitu. Bapak selain berjual keripik ada berjualan sayur gitu kah? Ya dulu pernah jualan sayur saya. Oh cuman sekarang enggak? Sekarang ya karena sayur susah kan, jadi ya nyoba beralih ke keripik ini gitu. Nanti ya kalau ini dipasarkan di mana Pak? Ya cuma di sekitaran sini aja sampai Kalsel sana. Oh sampai Kalsel. Iya sampai Kalsel. Binturung. Rampak. Oh. Ya. Jarak dari di sini Dusun Penange kan namanya ya. Dari Dusun Penange ke Rampak itu berapa kilo? Masnya mungkin kurang lebihnya ya 10 kilo. 10 kilo mungkin sekitar setengah jam apa? Setengah jam. Oh setengah jam. Ya. Itu sekitar 30 menit ya, bisa nyampe di Rampak. Ya, namun itu kalau Kalimantan Selatan. Ya, namun itu kan tergantung cuaca, Mbak. Kalau cuacanya hujan ya kita bisa tembus 1 jam karena kondisi kita yang di transmigrasi ini kan kondisi akses jalannya. Oh iya. Ya, yang masih... Jadi lumayan ekstrim ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang seperti itu kondisi jalan yang masih sangat membutuhkan perhatian dari pihak pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan karena memang itu termasuk akses sehari-hari warga untuk dalam memasarkan misalnya hasil olahan seperti itu. Nah, jadi di sini tuh bagaimana sih kesan-kesan Bapak selama tinggal di sini bersama dengan istri? Ya, kesan-kesan saya ya diambil kenyamanannya saja karena kondisi kita di transmigrasi yang mungkin masih perlu bantuan banyak. Jadi kesannya ya beginilah betah aja ya. Betah aja pokoknya. Alhamdulillah. Cocok-cocok aja santai gitu lah. Jadi kemarin waktu berangkat dari kota asal bersama dengan istri sama anak juga. Iya. Anak 1, 2. Satu. Anaknya memang baru 1 ya? Iya, baru 1. Oh, sekarang udah kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Perasaan Bapak sama Ibu waktu pertama kali nyampe di Kalimantan? Nah, ini perasaan saya itu senang juga. Senang. Terus keduanya sesampainya di sini kita itu ya mungkin kalau dalam 1 hari 2 hari kita belum terasa. Setelah nanti itu 1 bulan kita tinggal di sini baru kita waduh ini harus bagaimana ini selain untuk tahun ke depan. Nah, iya, jadi udah berpikir keras gitu ya. Harus berpikir memang kita harus, ini seperti itu kalau tidak ya kita nanti akhirnya repot gitu. Iya betul. Jadi pas nyampe sini tuh masih. Tapi sebelumnya kerja apa di Jawa sana? Saya di Jogja. Serabutan. Saya juga istri jualan
gorengan. Oh gitu. Ya, saya kerjaannya sembarang aja di Bikin mana. batu-bata. Ya, kemudian terpikir untuk ikut program transmigrasi itu gimana? Ya, pengen mengubah nasib. Oh, gitu. Yang pertama kali yang ngasih tahu bahwa ada program transmigrasi ini. Nah, ini kalau program transmigrasi ini sebetulnya pekerjaan. saya itu tidak tahu, waktu itu saya malah pengen merantau. Oh gitu. Jadi memang sudah ada keinginan untuk berpindah tempat ya, mau merantau gitu ya mau merantau pertanyaannya. ya, si istri saya tinggal di Jawa, saya mau merantau. Memang saya pernah merantau juga, jadi akhirnya karena di sana itu untuk perekonomian kita tanam menanam itu kan agak sulit karena tanah itu lahannya cuma sedikit. Ya, saya tanya-tanya ke Dipnaker, apakah di sini ada pekerjaan, Pak? Wah, ini ada jauh di sana. Nah, terus saya kembali keluar itu ketemu teman. Iya. Loh, di sana ada transmigrasi. Di mana itu? Ya, coba tanyakan di Dipnaker. Iya. Ya, saya coba masuk lagi, saya tanya di situ. Pak, apa betul di sini di tempat lain ada program transmigrasi? Iya. Oh, ada. Di sini kan kita dikasih tahu. Nah, dari situ saya mempunyai pemikiran kalau saya hanya merantau, saya tidak mempunyai tanah. Ya, dan itu sepenuhnya menggunakan modal sendiri ya. Nah, sedangkan kalau saya ikut trans, saya mempunyai tanah, ada harapan. Iya, betul. Walaupun di sana nanti itu. Nah, akhirnya saya masuklah transmigrasi, daftar gitu. Waktu itu Bapak tahu enggak seberapa banyak yang mendaftar? Waktu itu memang transmigrasi ini kan seumuran saya ini sudah agak jarang. Tapi jarangnya itu karena orang tua dulu yang pernah transmigrasi, yang pernah gitu. pulang, Jadi, itu kan mengatakan bahwa transmigrasi itu seperti zaman dahulu, hutan belantara. Nah, jadi image-nya ternyata sekarang tidak, pembuktiannya sini sudah. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa Bapak sebetulnya membayangkan transmigrasi itu sebetulnya kayak hutan belantara gitu ya? Iya. Ternyata setelah sampai di sini tuh, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Rumah ada. Iya. Alhamdulillah juga ada. Iya. Langsung dapat penerangan kan kemarin. Oh, tenaga surya gitu ya. Surya. Alhamdulillah. Jadi memang pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sungguh luar biasa berupa 1 unit rumah, kemudian 2 hektar lahan. Saya dengar juga ada kayak jaminan hidup selama setahun itu. Iya, jaduk ada 1 tahun ada. Oh gitu ya, sungguh luar biasa program pemerintah. Ya memang waktu itu kita diterangkan juga kalau untuk lahan kering itu 1 tahun jaduk. Nah, kalau untuk lahan basah kan 1,5 tahun. Karena kalau lahan basah kemungkinan besar banjir, gagal panen kan gitu. Tapi waktu itu Bapak di Jogja tinggal di kota apa di perdesaan, Pak? Saya semi desa, semi kota. Oh gitu. Ya, jadi kalau di kelurahan? Kecamatan malah. Jadi hitungannya dekat kelurahan, dekat kecamatan. Karena jarak tempuh kecamatan sama kelurahan itu berapa menit aja. Nah, ini lagi Pak yang saya mau tanyakan. Perjalanan dari ibu kota kabupaten ke desa Kladen, wilayah transmigrasi di sini ya. Itu kan lumayan ekstrim banget ya menurut saya. Dan memang seperti itu, sangat ekstrim. Apa yang Bapak pikirkan? Jalanannya, ya jauhnya. Nah itu memang jadi apa ya, kenangan untuk kita ya, untuk saya khususnya ya. Kita masuk dari kota, nyampe ke semi kota, sampai ke desanya. Di sini saya berpikir waktu itu masih masuk sekitaran desa Gendang kalau nggak salah ini. Wilayah Batu Engau gitu ya, Kecamatan Batu Engau. Dari situ saya, wah ini betul-betul saya ini mau dibuang ke hutan lebat ini. Jadi perasaan seperti mau dibuang ya. Itu kan sambil mau bis yang penjemputan kita itu kan amblas juga. Kita sambil dorong. Karena kondisi jalan memang sangat parah ya. Waktu itu musim penghujan apa musim penghujan itu. Masya Allah. Jadi luar biasa orang itu turun dorong kendaraan itu yang kita tonton. Jadi ini sekalian satu angkatan gitu ya? Iya. Tahun 2018 itu sekalian 20 kakak ya? 20 kakak. 20 kakak. Berarti itu satu bus gitu ya? 3 bis. 3 bis. Oh. Jadi kita tuh bis 3 itu kita tuh orangnya turun dorong 3 bis itu. Bis untuk jemput kita. Waduh, jadi memang kesan pertama waktu di sini tuh
setelah sampai di sini, setelah dikasih kunci rumah gitu ya, itu langsung dikasih kunci rumah atau Iya, gimana? waktu itu Langsung dibagi gitu ya? Iya, kita diundi. Undian kita undian itu, desa itu. ya, diundi di balai desa, jadi kita dapat rumah nomor 8. Oh, jadi dapat angka 08. Iya. Berarti angka keberuntungan Iya. itu, Pak. Masya Allah, jadi betul-betul perjuangan ya. Iya. Dan memang transmigrasi ini kondisinya kan memang butuh perjuangan gitu ya. Iya, memang. Setelah sampai di sini nggak untuk bersantai-santai. Jadi setelah lahan ini diberikan, ya bagaimana sepintar-pintarnya untuk mengolah ya. Ya, Ibaratnya memang bisa itu. menyulap kayu bisa jadi tanaman, Iya. kayu jadi hasil singkong. Memang kita harus berpikirnya jangan kita berpikir seperti kita di kota yang semuanya ada. Kalau di transmigrasi ini kita kembali ke zaman dahulu waktu kita kecil sebelum ada listrik. Iya, betul. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan di situ harus kita olah lagi agar menjadi uang untuk menjadi kita makan itu. Iya, betul. Jadi waktu nyampe di sini ada enggak perasaan kayak menyesal gitu, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah saya selama ikut tran saya sudah mantapkan sama istri. Memang kita nanti kalau kita itu bisa ikut tran ataupun kita dapat panggilan dari Disnaker Tran, kita ini mulai dari nol. Iya, memang sudah diprediksi ya, sudah dibayangkan bahwa kita ke sana nanti akan berjuang bersama dengan anak dan istri. Iya, gitu, memang Pak. sudah saya perhitungkan, dari situ sudah saya niatkan. Jadi saya memang waktu sebelum berangkat itu saya bilang, kalau kita ini di sini ibaratnya kita mau ke warung aja naik motor, jangan harap kalau di sana itu ada mall, saya bilang. Ataupun misalnya jangankan di sana itu warung aja, paling enggak ya main lumpur kaki kita. Iya. Saya bilang kan sudah saya pikirkan dari situ. Tapi istri kan bilang nggak apa-apa. Siapa tahu kita di sana itu kehidupan kita berubah. Tapi setelah nyampe di sini selama 2 tahun udah pernah pulang kampung apa belum? Belum pernah ya. Belum pernah. Kangen ya sama orang tua masih di sana? Masih. Saudara juga masih masih di sana, masih ya? semua orang tua. Masih lengkap. Masih kita lengkap orang semua. tua. Yang di Kalimantan berarti cuman Bapak, Ibu? Iya. Ya. Oh iya. Saya anak ragil. Gitu. yang terakhir kalau saya anak nomor 1. Oh, Misalnya, berarti yang ya. pertama dan yang terakhir. Wah, semoga begitupun dengan keluarga dan pernikahannya ya. Amin. Pertama dan terakhir. Amin. Jadi seperti itulah suka duka Bapak Setio bersama dengan Ibu Setiarini juga ya. Ya masih sejodoh ya, Setio sama Setia. Bapak Setio dengan Ibu Setiarini. Jadi seperti itu suka dukanya di transmigrasi, kedatangannya di akhir tahun 2018. Sampai berjumpa kembali di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share ke seluruh sosial media kalian. See you and bye-bye.